Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan bahas terkait pembahasan dari TO kita yang sebelumnya, yaitu terkait penalaran dan pemahaman umum atau yang kita bisa singkat sama-sama PPU. Oke, dimulai dari nomor 1. Nomor 1, kalau kita ketemu suatu bacaan dan ketemu soal, yang pertama kali kita baca adalah bukan teksnya dulu, tapi soalnya dulu. Oke. Kalimat yang berisi perumpamaan dalam bacaan tersebut terdapat pada kalimat. Di sini ada kata perumpamaan. Apa itu perumpamaan? Perumpamaan adalah kiasan yang membandingkan dua hal yang berbeda. Jadi perumpamaan dia tuh membandingkan dua hal yang berbeda, tapi seakan-akan hal ini akan jadi sama. Padahal dua hal yang berbeda, tapi membandingkan sesuatu hal jadi sama gitu. Nah, kita lihat nih dari kalimat 1, 3, 4, 5, dan 6 sesuai dengan opsinya. Nomor 1, meningkatnya polusi udara di kota-kota besar telah menjadi perhatian utama. Dari opsi 1 di sini kita udah ada pembahasannya ya bareng-bareng teman-teman. Opsi 1 itu salah. Kenapa? Karena mengandung pernyataan yang umum yang tentang meningkatnya polusi udara di kota-kota besar dan tidak mengandung perumpamaan. Kemudian opsi yang B. Opsi yang B yaitu nomor 3, udara yang tercemar berdampak negatif pada kesehatan masyarakat, terutama masalah pernapasan. Apakah terdapat perbandingan di dalamnya? Tidak terdapat perbandingan, maka ini juga masih salah. Opsi A salah, opsi B salah. Kemudian opsi C. Nah, opsi C ini ternyata benar. Kenapa? Karena ada perbandingan di antara dua hal ini. Salah satu cara untuk mengatasi polusi udara adalah dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dengan cara beralih ke transportasi umum. Nah, jadi mengurangi kendaraan pribadi dengan cara beralih ke transportasi umum ini adalah dua hal yang berbeda, tapi seakan-akan jadi sama gitu. Ini adalah yang disebut sebagai perumpamaan. Berarti jawaban yang paling tepat adalah jawaban yang C. Kemudian kita bahas lagi selanjutnya di nomor 2. Nomor 2, maksud dari frasa tali persaudaraan. Tali persaudaraan mana nih? Mereka menggelar tradisi doa bersama sekaligus mempererat tali persaudaraan. Kita bisa lihat bareng-bareng di KBBI bahwa tali persaudaraan artinya adalah hubungan antar saudara. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang E. Lanjut kita ke nomor 3. Yang merupakan sinonim dari peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar dalam bacaan tersebut adalah, kita lihat di bagian pembahasan nih, opsi A itu masih salah. Kenapa? Karena A adalah fungsi guru dalam mengawasi pelajar. Opsi ini mencakup pemantauan pelajar oleh guru, tetapi itu tidak sama dengan menciptakan lingkungan belajar yang mendukung perkembangan karakter siswa. Karena di sini kita harus menciptakan lingkungan belajar. Lingkungan belajar itu bisa lingkungan belajar yang kondusif, yang tenang, yang baik, dan lain-lain. Pokoknya lingkungan belajar yang baik. Peran guru menciptakan lingkungan belajar. Sedangkan fungsi guru dalam mengawasi pelajar itu berbeda dengan peran guru dalam menciptakan lingkungan belajar. Kemudian yang B, opsinya masih salah juga, karena tugas guru dalam mengajar mata pelajaran fokus pada mata pelajarannya aja, sampai atau tidak pelajarannya gitu. Kemudian opsi yang C masih salah, karena opsi yang C yaitu ada kata membimbing dalam opsi ini yang memiliki makna yang luas, sehingga opsi ini tidak bisa dijadikan pilihan yang tepat. Kemudian opsi D juga sama, masih salah, yaitu tanggung jawab guru dalam administrasi sekolah. Tidak ada hubungannya antara administrasi sekolah dengan lingkungan belajar. Kita harus mencari yang lingkungan belajar. Kemudian yang E benar, peran guru dalam pembentukan karakter siswa. Lingkungan belajar yang baik adalah supaya kelasnya bisa kondusif, bisa tenang, bisa terkontrol. Maka di dalamnya mencakup termasuk karakter siswa, menciptakan perkembangan karakter yang baik dalam membentuk siswa belajar kondusif seperti itu. Maka jawaban yang paling tepat adalah jawabannya
E. Oke, kita next. Nomor selanjutnya yaitu nomor 4. Apabila gagasan pada bacaan tersebut dipisahkan menjadi 2 paragraf, pengelompokan kalimatnya adalah, oke, ingat ya, paragraf itu syarat menjadi paragraf adalah lebih dari 1 kalimat, lalu kalimatnya antar kalimat memiliki keselarasan atau mereka tuh masih memiliki poin yang sama. Oke, kita bisa baca bareng-bareng ya, dari nomor 1 ke nomor 2 itu pasti menjadi satu paragraf yang sama. Pembelajaran jarak jauh telah menjadi sebuah fenomena yang semakin mendominasi dunia pendidikan, terutama seiring dengan perkembangan teknologi informasi dan komunikasi. Dengan adanya internet dan perangkat digital, siswa dan mahasiswa kini memiliki akses yang lebih luas terhadap materi pembelajaran tanpa harus berada di lokasi fisik yang sama dengan guru atau dosen mereka. Kayak ini masih satu poin yang sama, poin utamanya yaitu tentang pembelajaran jarak jauh. Kemudian hal ini memungkinkan fleksibilitas yang lebih besar dalam mengatur waktu dan tempat belajar. Oke, masih sama atau tidak nih pembahasannya antara 1, 2, dan 3? Oke, masih sama ya, 1, 2, dan 3. Kemudian kita lihat di nomor 4. Namun, seperti pepatah mengatakan, sedikit demi sedikit asal terus-menerus pasti menjadi bukit. Nah, di sini nih poin utamanya sudah berbeda. Karena di poin nomor 5, dalam pembelajaran jarak jauh kunci kesuksesan adalah konsistensi. Kita sekarang udah bukan membahas terkait teknologi lagi, tapi membahas terkait kunci dari pembelajaran jarak jauh adalah konsistensi. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Karena poin 1, 2, dan 3 ini poin yang utuh, sedangkan poin 4, 5, dan 6 poin yang berbeda dengan inti paragraf yang berbeda. Seperti itu. Paham? Oke, kita bisa lihat ya di pembahasannya di sini opsi B itu benar karena dalam paragraf pertama 1, 2, dan 3 kalimat-kalimat tersebut membahas fenomena pembelajaran jarak jauh dan manfaatnya. Sedangkan paragraf kedua, kalimat-kalimat tersebut membahas tantangannya dan kunci kesuksesannya. Jadi inti dari poin paragrafnya sudah berbeda. Gitu. Oke, kita lanjut ke nomor selanjutnya yaitu nomor 5. Kalimat yang berpola dengan makna yang sama, nutrisi penting adalah, kita lihat di teksnya dulu nih. Di teksnya, susu merupakan salah satu sumber nutrisi penting bagi pertumbuhan dan perkembangan anak-anak. Oke, bagian ini ya, nutrisi penting. Kemudian kita harus cari mana makna yang sama dengan nutrisi penting. Oke, di pembahasan di sini jawabannya adalah yang A. Kenapa? Karena kata nutrisi berpola makna yang diterangkan. Sedangkan kata penting, nutrisi penting, penting itu menerangkan kata yang tadi, menerangkan kata nutrisi penting. Nah, sedangkan yang nomor A yaitu ada kata teman akrab. Aku dan Tony sudah menjadi teman akrab, di mana teman akrab memiliki pola yang sama, yaitu teman adalah makna yang diterangkan, temannya diterangkan, akrabnya adalah menerangkan bahwa temannya itu sudah akrab gitu, teman akrab. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Sedangkan pola yang B, C, D, E itu memiliki pola yang kebalikan, yaitu makna menerangkan dulu, baru makna yang diterangkan. Seperti itu. Oke, kemudian kita masuk ke nomor 6. Hal yang menjadikan masyarakat mudah menyerap budaya asing adalah, oke, kita bisa lihat di dalam teksnya. Di sini ada kata-kata dunia sedang berkembang dalam segala aspek, begitu juga dengan kebudayaan yang sudah menjar dan menjamur menembus batas wilayah. Tidak dapat dipungkiri bahwa kemajuan menjadikan masyarakat begitu mudah menyerap segala hal yang diinginkan. Oke. Jadi kata kuncinya di sini adalah dunia tuh udah berkembang dengan segala aspek. Berarti kata yang paling tepat adalah poin A, karena kemajuan dalam berbagai aspek atau dunia berkembang dalam segala aspek sesuai dengan teks yang sudah dijelaskan. Oke, lanjut kita ke nomor 7. Nomor 7, perbaikan kalimat pertama pada paragraf ketiga. Kita lihat dulu kata pertama, kalimat pertama pada paragraf ketiga. Oke, ini paragraf ketiga. Kata pertama, Zita menegaskan seperti apapun kondisi tubuh harus tetap bisa mencintainya
Dengan demikian, maka rasa percaya diri akan tumbuh dengan sendirinya. Oke, perhatikan di sini ada dua kata konjungsi yang berturut-turut, demikian maka. Sedangkan demikian dan maka memiliki makna yang sama, maka kita bisa pilih salah satu aja. Pilih salah satu. Oke, maka jawabannya adalah yang konjungsi yang tertera seharusnya dipilih salah satu. Kayak misalnya, dengan demikian rasa percaya diri akan tumbuh dengan baik, atau maka rasa percaya diri akan tumbuh dengan sendirinya. Kayak gitu. Jadi dengan demikian dan kata maka itu merupakan konjungsi yang memiliki makna yang sama atau pemborosan kata, maka harus dipilih salah satunya. Oke, kemudian nomor 8. Hubungan antara paragraf kedua dan ketiga adalah, kita lihat nomor paragraf kedua dan ketiga, kita baca dulu. Hal yang sama juga berlaku saat kita berbicara tentang produktivitas. Tak jarang kita kemudian sama makna sibuk dengan produktif. Sebenarnya dua hal ini belum tentu berhubungan. Kita bisa saja merasa hari kita begitu sibuk dan melelahkan, tetapi juga bisa di saat yang bersama tidak menghasilkan apa-apa. Menjadi produktif tidak hanya tentang seberapa banyak kita bekerja, tetapi juga menemukan keselarasan dalam pikiran dan tubuh kita. Produktif, nih sekarang kita masuk ke paragraf ketiga. Produktif juga tidak melulu tentang seberapa banyak hasil yang kita berikan dalam sehari, tapi tentang punya progres yang baik untuk mencapai tujuan yang kita inginkan. Untuk bisa menjalani hari dengan efektif dan efisien, tentu kita memerlukan informasi yang cukup mengenai apa yang sebenarnya sedang kita lakukan dan bagaimana cara terbaik untuk menjalankannya. Dari sini kita bisa tahu bahwa antara 2 dan 3 ini memiliki makna yang sama. Makna sama. Makna sama tuh gimana Kak maksudnya? Sama-sama membahas terkait perbedaan antara produktif sama sibuk. Sama intinya adalah si produktif ini harus menghasilkan dan harus efektif dan efisien gitu. Bukan hanya sibuk, bukan hanya terkait dengan kegiatan banyak tapi tidak menghasilkan apa-apa. Nah, tapi pada kalimat ketiga di sini memiliki penambahan makna. Oke, di sini kan makna paling utama adalah produktivitasnya. Sedangkan di paragraf ketiga kita membahas terkait lanjutannya. Lanjutan produktivitas itu apa? Maka hubungan antara paragraf kedua dan ketiga adalah terkait penambahan. Oke, jawabannya yang A. Paragraf ketiga merupakan penambahan dari paragraf kedua. Hal ini ditandai dengan pembahasan subjek topik lain dalam paragraf tersebut. Oke, kemudian kita pindah ke poin nomor 9. Oke, maksud yang tepat dari kata tersendiri pada teks di atas. Kayak kata tersendiri yang mana nih? Ternyata para audiens punya alasan tersendiri saat memilih susu UHT. Kayak maksudnya alasan tersendiri itu gimana? Aku memilih susu UHT karena susu UHT sehat. Ada lagi yang ternyata mengatakan bahwa aku memilih susu UHT karena susu UHT enak. Berarti kan beda-beda nih, beda-beda alasannya. Nah, yang paling tepat menggambarkan maksud dari tersendiri adalah yang mana? Yang paling tepat itu adalah yang teristimewa atau ibaratnya spesial gitu. Jadi alasan spesial, alasan khusus kenapa sih milih susu UHT itu adalah alasan teristimewa atau tersendiri adalah teristimewa. Kalimat yang paling tepat. Oke, kemudian nomor 10, bentuk kean pada kata kemampuan pada kalimat nomor 1 memiliki kesamaan makna dengan bentuk kean pada kalimat. Oke, kita lihat nih. Literasi adalah kemampuan seseorang. Oke, sedangkan yang paling benar adalah opsi yang A. Kenapa opsi yang A? Karena kata keterampilan dalam kalimat ini memiliki makna mirip dengan kemampuan dalam kalimat 1 dan keduanya berkaitan dengan kemampuan seseorang dalam hal berkomunikasi. Yang satu kemampuan, yang satu keterampilan. Maka yang paling tepat adalah yang poin A. Oke, kemudian nomor 11. Simpulan yang tepat dengan dari paragraf keempat. Oke, ingat ya, pokoknya kalau simpulan itu dapatnya dari
gagasan pokok. Sedangkan gagasan pokok itu ada dua, bisa di awal kalimat dan bisa di akhir kalimat. Oke, kita bisa lihat di sini. Dari dermatologis Jakarta ini menerangkan bahwa kelenjar keringat yang tersumbat menyebabkan biang keringat. Oke, ini adalah gagasan utamanya. Karena keringat tidak bisa keluar, keringat menumpuk di bawah kulit menyebabkan ruam dan benjolan bla 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 bla. Kemudian sinar matahari dapat menyebabkan sunburn dan kemudian dapat meningkatkan resiko terkena kanker bla 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 bla. Ini adalah lanjutan dari poin utamanya. Poin utamanya adalah tetap kelenjar keringat yang tersumbat menyebabkan biang keringat dan menyebabkan berbagai macam permasalahan kulit yang lain. Maka simpulan yang paling tepat adalah poin yang A. Karena keringat yang tersumbat akibat panas matahari menyebabkan permasalahan kulit gitu. Oke. Kemudian poin nomor 12. Oke, di sini kita bisa langsung menguraikan ya bahwa nih di sini kita bisa langsung menguraikan bahwa poin ini artinya adalah ibu, ini artinya adalah gemar, ini artinya adalah memasak. Oke, sedangkan ini artinya adalah sayur, ini artinya adalah hasil, ini hasilnya adalah panen. Sedangkan kita harus mencari ibu memasak sayur. Oke, ibu memasak sayur, ibu adalah Z except W. Ibu memasak. Oke, memasak yang ini on sayur. Oke, sayur adalah yang ini. Oke, berarti jawabannya yang mana? Jawabannya adalah yang A. Oke, paham? Selanjutnya nomor 13. Kata identitas pada kalimat nomor 7 diartikan sebagai selain itu ketika masyarakat lebih mengadopsi budaya asing, identitas lokal pun menjadi kabur, mengakibatkan hilangnya rasa kebanggaan terhadap warisan budaya mereka sendiri. Kata identitas itu maksudnya apa? Kata identitas kalau menurut pembahasan opsi yang paling tepat adalah yang C. Oke, yang C itu yaitu terkait kesadaran diri, karena tadi identitas lokal tentang rasa kebanggaan terhadap warisan budaya sendiri, budaya mereka sendiri. Oke, kalau di sini opsi yang paling tepat itu yang C, karena dalam konteks kalimat tersebut identitas merujuk pada kesadaran diri seseorang tentang aspek-aspek yang membentuk siapa mereka, bagaimana mereka terkait dengan budaya dan tradisi tertentu. Dengan demikian, identitas dalam kalimat tersebut mengacu pada kesadaran diri terhadap bagaimana budaya asing dapat mempengaruhi dan membingungkan kesadaran diri mengenai identitas budaya lokal. Jawabannya adalah yang C. Oke, kemudian nomor 14. Kalimat yang berisi perumpamaan pada bacaan tersebut adalah kalimat nomor masih ingat perumpamaan adalah suatu perbandingan. Tadi udah ya di kalimat di nomor 1 perbandingan dua hal yang berbeda menjadi sesuatu hal yang sama. Oke, kita lihat di kalimat nomor 1. Oke, meningkatnya polusi udara di kota-kota besar telah menjadi perhatian utama. Di kalimat nomor 1 tidak ada perbandingannya ya. Di kalimat nomor 3 sekarang, udara yang tercemar berdampak negatif pada kesehatan masyarakat terutama masalah pernafasan. Ini yang tadi ya teman-teman. Kemudian jawabannya nomor 4 berarti yang tadi ini. Berarti salah satu cara mengatasi polusi udara dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi dan beralih ke transportasi umum. Berarti jawabannya adalah yang C. Oke, kemudian nomor 15. Bentuk ber pada kata bertubuh sesuai dengan kalimat. Oke, di sini dikata Zita tak menutup mata jika pernah menjadi korban bullying dari model bertubuh langsing. Oke, bertubuh langsing. Bertubuh langsing itu artinya memiliki tubuh yang langsing. Jadi bertubuh itu artinya itu memiliki, kata kepemilikan. Nah, mana nih yang kalimatnya menunjukkan suatu kata kepemilikan juga? Oke, wanita bergaun. Oke, apakah
ya wanita yang memiliki gaun, tidak, artinya wanita yang memakai gaun, bukan memiliki gaun. Oke, yang B, dalam hidup kita harus terus berambisi. Berambisi itu artinya adalah memiliki ambisi, berarti jawabannya adalah yang B. Kalau yang C, seluruh karyawan berhamburan. Berhamburan memiliki makna yaitu melakukan sesuatu, berhamburan. Yang D, setiap hari Pak Rusli harus berakit. Berakit itu sama seperti berhamburan, yaitu melakukan sesuatu. Sedangkan pada saat teater dilakukan kita harus berakting. Berakting melakukan sesuatu. Kalau berakit justru menggunakan sesuatu. Berarti jawaban yang paling tepat adalah yang B. Oke, selanjutnya nomor 16. Yang termasuk opini dalam teks di atas ditunjukkan oleh kalimat ke. Oke, kata opini berarti harus ada kata menurut saya, pendapat saya, pokoknya ada kata-kata bahwa itu adalah suatu opini yang dinyatakan oleh seseorang. Oke, jawaban yang tepat adalah yang E. Opini ditandai dengan pendapat atau gagasan pribadi yang bersifat objektif. Oke, nomor 11, sebab itu hal ini dinilai dapat mengurangi volume sampah yang dibuang ke TPS. Oke, kata dinilai ini berarti hanya suatu penilaian EMA saja, penilaian yang objektif. Maka ini adalah suatu opini. Oke, kemudian nomor 17. Idiom yang terdapat pada teks tersebut ditunjukkan oleh kata, jawabannya adalah yang C, turun-temurun. Idiom merupakan ungkapan atau frasa dengan makna khusus yang tidak dapat diketahui artinya jika diartikan per kata. Contohnya kambing hitam. Kalau kambing hitam kan misalnya kambing adalah kambing, hitam warna hitam. Tapi kan kalau kambing hitam artinya seseorang yang disalahkan, jadi nggak bisa diartikan per kata. Itu adalah contoh dari idiom. Oke, maka idiom yang tepat yang ditunjukkan oleh kata turun-temurun. Paham? Kemudian kita ke nomor 18. Bentuk mei pada kata mengatasi pada kalimat nomor 4 memiliki kesamaan makna dengan bentuk mei pada kalimat nomor 4 mengatasi. Salah satu cara untuk mengatasi polusi udara adalah dengan mengurangi penggunaan kendaraan pribadi. Oke, kata yang paling tepat di sini adalah opsi yang C yang paling benar, karena opsi ini mencerminkan tindakan untuk menangani masalah polusi dengan tujuan membuat kualitas udara lebih baik. Ini memiliki kesamaan makna dengan mengatasi pada kalimat nomor 4 dan merupakan jawaban yang paling benar. Oke, maka jawaban yang paling tepat adalah yang C. Kemudian nomor 19, kelompok kata yang berpasangan tetap pada bacaan tersebut adalah berpasangan tetap itu maksudnya tidak dapat digantikan. Nih, kata yang benar adalah opsi yang A, yang daya tarik, merujuk secara khusus pada alasan utama yang membuat keberagaman budaya di negara tersebut menjadi menarik bagi wisatawan. Kata ini tidak dapat digantikan dengan kata lain dalam konteks ini. Jadi mereka memiliki pasangan yang paling tepat. Oke, jawabannya adalah yang A. Kemudian nomor 20. Paragraf pertama menunjukkan jenis kohesi. Kita lihat Kak, paragraf nomor pertama. Jika pada umumnya perempuan cantik selalu digambarkan dengan tubuh yang ramping, namun model yang satu ini merubah paradigma tersebut. Dia adalah Zita HP, model berbobot plus size atau gemuk. Menurutnya terlihat cantik bukan hanya dari bentuk tubuh yang ramping dan singset. Oke, jawabannya adalah yang A, substitusi. Kohesi terdiri dari 4 bagian, yakni substitusi yang ditandai dengan kata ganti atau tunjuk, konjungsi yang ditandai dengan kata hubung, repetisi yang ditandai dengan pengulangan, dan sinonim yang ditandai dengan persamaan kata. Sedangkan antonim atau kebalikan tidak termasuk dalam jenis kohesi. Oke, jenis kohesi pada paragraf di atas menunjukkan jenis substitusi karena ditandai dengan kata ganti dia dan imbuhannya yang ditunjuk dengan katanya. Oke, mungkin cukup sekian pembahasan terkait PPU atau penalaran dan pemahaman umum. Semoga dapat dimengerti, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.